Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama. Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan, agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas. Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Sementara di saat bersamaan, pihaknya juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Jokowi menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, juga menegaskan pemerintah tak punya buzzer untuk membela kebijakan mereka. Ia menyebut seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan termasuk mengkritik pemegang kuasa. Fajrul mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis. Setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan. Namun demikian, Fajrul mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pandangan harus patuh pada pasal 28C Undang-Undang 1945 dan memperhatikan Undang-Undang ITE. Permintaan pemerintah agar dikritik ditanggapi sinis oleh sejumlah aktivis dan sekelompok masyarakat. Pasalnya, mereka khawatir kritik yang disampaikan berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE di era reformasi selama ini menjadi momok bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya lantaran banyak kasus yang terjadi. Beberapa orang yang mulanya menyampaikan kritik kemudian harus berhadapan dengan polisi karena dijerat Undang-Undang ITE. Selain dijerat Undang-Undang ITE, beberapa aktivis yang mengkritik pemerintah juga dipanggil polisi dengan alasan berstatus sebagai saksi. Situasi yang sedemikian rupa membuat masyarakat semakin pesimis menanggapi permintaan Jokowi agar masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Berikut sejumlah aktivis yang harus berurusan dengan polisi karena kritikannya terhadap pemerintah. Yang pertama ada Dandi Dwi Laksono. Sutradara, aktivis, dan jurnalis Dandi Dwi Laksono ditangkap polisi pada September 2019. Dandi ditangkap lantaran cuitan di Twitternya dianggap menebar kebencian berdasarkan SARA. Secara spesifik, Dandi dituding melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada 23 September 2019, Dandi memang aktif meretweet unggahan yang mengangkat soal kisruh di Papua. Ada juga beberapa cuitannya yang khusus membahas soal peristiwa tersebut. Ia juga membuat utas atau thread dengan mengunggah beberapa foto korban yang jatuh dalam kerusuhan Papua. Dalam sejumlah tweetnya tersebut, Dandi menyampaikan kondisi kerusuhan di Papua yang merupakan buntut dari perlakuan rasialis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Dandi Dwi Laksono dikenal publik sebagai pendiri Watchdog, rumah produksi yang menghasilkan film-film dokumenter dan jurnalistik. Sebagai sutradara, dirinya pernah membesut sejumlah film dokumenter yang dianggap kontroversial, seperti Sexy Killers dan Rayuan Pulau Palsu. Anggota Aliansi Jurnalistik Independen ini juga dikenal sebagai aktivis yang kerap mengkritik pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Yang kedua, ada Ananda Badudu, musisi sekaligus ex-wartawan Tempo, juga pernah ditangkap polisi akibat penggalangan dana untuk mendukung aksi protes mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah rancangan undang-undang yang bermasalah lainnya. Aksi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa itu berlangsung di depan gedung DPR Senayan, Jakarta pada September 2019. Ananda diketahui menginisiasi penggalangan dana publik untuk mendukung gerakan mahasiswa melalui situs crowdfunding di kitabisa.com. Dalam 2 hari, dana yang dihimpun lebih dari 100 juta rupiah yang melampaui target mereka. Saat polisi datang ke tempat tinggalnya untuk melakukan penangkapan, Ananda sedang tidur.
Tiba-tiba ada tamu yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Rupanya, tamu yang berjumlah 4 orang itu adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Mereka dipimpin oleh polisi bernama Eko. Eko sempat menunjukkan kartu dan lencana polisi, sedangkan 3 orang lainnya tidak mengenakan seragam dan menunjukkan identitas Eko. Kemudian menunjukkan surat penangkapan kepada Ananda atas dugaan keterlibatan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR dan MPR RI. Kemudian yang ketiga ada Ferry Amsari, dosen Universitas Andalas sekaligus penggiat anti korupsi. Ferry Amsari juga pernah dipanggil polisi sebagai saksi dalam kasus perusakan gedung DPRD Sumatera Barat akibat dari protes mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP yang berakhir dengan kericuhan. Seringkali Ferry tampil di media massa untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah revisi dan rancangan undang-undang. Salah satunya Undang-Undang KPK hasil revisi. Sebelum aksi unjuk rasa, Ferry sempat mengimbau mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes RUU yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Imbauan itu juga ia lontarkan melalui akun media sosialnya. Ferry merasa ajakan itu juga menjadi alasan polisi untuk memanggil dirinya. Ferry menduga pemanggilan tersebut bertujuan untuk meredam aksi demonstrasi lanjutan. Pasalnya, ia mendengar beberapa simpul gerakan aksi massa juga akan dipanggil oleh kepolisian. Adapun dalam kasus perusakan gedung DPRD Sumatera Barat, polisi sudah menetapkan 3 tersangka. Awalnya, Polda Sumatera Barat menetapkan TI 19 tahun oknum mahasiswa yang menurunkan foto Presiden Joko Widodo sebagai tersangka. Lalu, polisi menambah 2 orang lainnya, DA 19 tahun dan JG 19 tahun sebagai tersangka perusakan gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang perusakan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun 6 bulan. Joko Widodo meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan. Ia menyebut seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pendapat. Sejumlah masyarakat justru sinis tanggapi permintaan sang presiden. Hal ini lantaran sejumlah orang yang sampaikan kritik justru dipolisikan. Undang-undang ITE di era reformasi selama ini menjadi momok yang menakutkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.